Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat, dan di video kali ini untuk informasi yang akan saya sampaikan bersumber dari laman tribungayo.com dengan judul P3K 2024. Ini aturan resmi dari Kemenpan RB mengenai nasib honorer R2 dan R3. Nah, Bapak Ibu kira-kira bagaimana informasi lengkapnya? Bapak Ibu dapat mengetahuinya dengan menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke informasi lengkapnya, ada baiknya Bapak Ibu terlebih dahulu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Dan nantinya jika dirasa informasi ini bermanfaat, Bapak Ibu dapat men-share agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Baik Bapak Ibu, mari kita ke informasi lengkapnya. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, pemerintah terus melakukan percepatan dalam proses pengangkatan CASN, baik CPNS maupun P3K. Dalam seleksi P3K 2024, nasib tenaga honorer dengan status R2 dan R3 tanpa L menjadi perhatian. Berdasarkan pengumuman resmi, pengangkatan CPNS dijadwalkan rampung paling lambat Juni 2025, sementara P3K tahap 1 dan 2 ditargetkan selesai pada Oktober 2025. Nah, sejalan dengan itu Bapak Ibu, Kemenpan RB telah menetapkan aturan mengenai status tenaga honorer yang dengan kode R2 dan R3 tanpa L dalam pengumuman seleksi P3K 2025 tahap 1 beberapa waktu lalu. Nah, Bapak Ibu, aturan dari Kemenpan RB memberikan kepastian bagi tenaga honorer yang memiliki kode R2 dan R3 dalam seleksi P3K 2024. Dalam surat pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1 tahun anggaran 2024, terdapat kode khusus yang menunjukkan status kelulusan peserta. Dua kode utama yang harus dipahami oleh pelamar adalah R2-L dan R3-L. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa kode R2-L diberikan kepada XTHK2 yang lulus seleksi berdasarkan skala prioritas pemerintah. Peserta dengan kode ini akan diangkat sebagai P3K penuh waktu sesuai formasi jabatan yang tersedia. Sementara itu Bapak Ibu, kode R3-L diberikan kepada peserta non-ASN yang terdata dalam keputusan Menpan RB dengan nomor 347 tahun 2024 dan dinyatakan lulus seleksi. Sama seperti R2-L, mereka juga akan diangkat menjadi P3K penuh waktu berdasarkan kebutuhan instansi. Namun, bagi peserta dengan kode R2 atau R3 tanpa huruf L, berarti mereka tidak mendapatkan formasi jabatan meskipun telah memenuhi syarat seleksi. Dan sesuai kebijakan Kemenpan RB, mereka berpeluang diangkat sebagai P3K paruh waktu bergantung pada kebutuhan pemerintah. Berikut Bapak Ibu aturan resmi mengenai P3K paruh waktu. Kebijakan mengenai P3K paruh waktu tertuang dalam keputusan Menpan RB dengan nomor 16 tahun 2025. Dalam aturan ini, pemerintah memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi penuh untuk tetap diangkat sebagai ASN melalui jalur P3K paruh waktu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa P3K paruh waktu adalah ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu. Pengangkatan dilakukan oleh PPK atau pejabat tinggi media di instansi pusat dan daerah. Selanjutnya informasi kategori tenaga honorer yang bisa diangkat sebagai P3K paruh waktu. Nah, Bapak Ibu, terdapat dua kategori tenaga honorer,
yang memenuhi syarat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang pertama yaitu pelamar melebihi kuota formasi P3K tahap 1. Tenaga honorer yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 namun tidak mendapatkan formasi penuh, maka dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu. Berikutnya yang kedua, peserta CPNS 2024 yang tidak lulus. Tenaga honorer yang mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lolos dapat langsung diangkat sebagai P3K paruh waktu dengan syarat mereka terdaftar dalam database non-ASN BKN. Berikutnya Bapak Ibu, kriteria utama pengangkatan P3K paruh waktu. Nah, untuk dapat diangkat menjadi P3K paruh waktu, pelamar harus memenuhi 4 kriteria berikut ini. Yang pertama, tercatat dalam pangkalan database BKN sebagai tenaga non-ASN. Yang kedua, pernah mengikuti seleksi P3K tahap 1 atau seleksi CPNS 2024 tetapi tidak dinyatakan lolos. Kriteria selanjutnya, tidak memperoleh formasi jabatan sesuai kebutuhan instansi. Kemudian yang keempat, pengangkatan bersifat sementara selama masa transisi penataan tenaga non-ASN. Selanjutnya syarat P3K paruh waktu. Nah Bapak Ibu, selain kriteria utama, terdapat persyaratan administratif yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu pelamar harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan, termasuk memiliki ijazah yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang akan dilamar. Selanjutnya terdaftar dalam database BKN atau memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun pada saat pendaftaran seleksi ASN 2024. Telah mendaftar dan mengikuti proses seleksi ASN 2024. Berikutnya mekanisme pengangkatan dan pemberhentian P3K paruh waktu. Proses pengangkatan dan pemberhentian P3K paruh waktu didasarkan pada perjanjian kerja. Nah, berikut adalah mekanisme pengangkatannya. Yang pertama, pengajuan kebutuhan diajukan sebagai dasar penerbitan NIP P3K kepada BKN. Kemudian yang kedua, masa perjanjian kerja ini ditetapkan setiap 1 tahun dan dituangkan dalam perjanjian kerja hingga pegawai tersebut diangkat menjadi P3K tetap. Berikutnya, honorer yang diangkat akan memperoleh NIP dengan syarat kinerja minimal predikat baik. Pengangkatan mempertimbangkan ketersediaan anggaran daerah. Untuk jabatan yang diisi oleh P3K paruh waktu, pengadaan P3K paruh waktu difokuskan pada posisi berikut ini. Yang pertama, guru dan tenaga pendidik, kemudian tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola operasional umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan yang terakhir penata layanan operasional. Nah Bapak Ibu, kebijakan P3K paruh waktu bersifat sementara sebagai bagian dari masa transisi dalam penataan tenaga non-ASN. Dengan adanya kebijakan ini Bapak Ibu, Kemenpan RB berharap dapat memberikan kepastian kepada tenaga honorer yang telah mengabdi bagi pemerintah selama bertahun-tahun, sembari menyesuaikan kebutuhan ASN di berbagai instansi. Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat saya sampaikan, semoga mudah dipahami, menambah wawasan dan juga bermanfaat. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini agar tersampaikan kepada yang membutuhkan. Berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu, salam sukses, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.